Shalom saudara-saudara, sesama murid-murid Tuhan Yesus yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam penuh kasih dan sukacita, dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa memenuhi hati dan hidup kita. Mari saudaraku, kita akan mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang hidup dan penuh kuasa, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur karena telah melalui sepanjang hari ini dengan baik. Di penghujung malam sebelum kami beristirahat, kembali kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk menerima berkat firman-Mu. Ajarilah kami ya Bapa tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu sehingga dapat mengubahkan dan membentuk karakter kami. Berikanlah kami hati yang lembut dan mudah mengerti akan apa yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap orang percaya rindu memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Begitu dekatnya sehingga bisa mendengar dan membedakan suara Tuhan. Hal ini dikarenakan kita semua membutuhkan suara Tuhan yang bisa membimbing dan mengarahkan kita untuk bisa berjalan di dalam kehendak-Nya yang sempurna. Kita tidak ingin salah melangkah karena akibatnya bisa fatal bagi kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 27 demikian, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah domba-domba Tuhan dan pasti bisa mendengarkan suaranya saat Ia berbicara. Mendengarkan suara Tuhan bisa membawa dampak yang besar bagi diri sendiri, orang lain, dan bahkan bisa mempengaruhi generasi berikutnya. Misalnya apa yang dialami oleh Nabi Samuel dalam 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Sedikit mengulang latar belakang Nabi Samuel. Ia dilahirkan dari seorang ibu yang mandul bernama Hana. Hana bernasar kepada Tuhan bahwa apabila ia mendapatkan anak dari Tuhan, maka anak itu akan diberikan kepada Tuhan untuk melayani seumur hidupnya. Jadi, ketika Samuel lahir dan disapi, ia diserahkan kepada Eli, seorang imam di bait Allah. Pada suatu malam, saat Samuel kecil tertidur, Allah memanggil dia sebanyak 3 kali. Samuel mendengar suara Allah, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah suara Allah. Ia mengira bahwa itu adalah suara Eli. Setelah Eli mengajarkan kepadanya untuk menjawab suara Allah saat Allah memanggilnya lagi, maka Samuel menjawab Allah dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca. Itulah pertama kalinya Samuel bisa mendengar suara Allah. Oleh karena Samuel bisa mendengar suara Allah, maka suara Allah membimbing Samuel untuk pergi ke rumah Isai untuk mengurapi Daud menjadi raja Israel. Hal ini sangat penting karena mempengaruhi masa depan bangsa Israel, dan dari keturunan Daudlah Tuhan Yesus dilahirkan. Pada saat Samuel berada di rumah Isai untuk mengurapi salah seorang anaknya menjadi raja, suara Allah terus membimbing Samuel. Mari kita baca 1 Samuel 16 ayat 6-7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah terjadi sampai akhirnya suara Allah membimbing Samuel untuk mengurapi Daud sebagai orang yang tepat untuk menjadi raja Israel. Sebuah contoh lain dalam Perjanjian Baru yang menggambarkan pentingnya mendengar suara Tuhan terjadi pada Petrus saat ia dan murid-murid yang lain sedang berada di dalam perahu yang terkena gelombang angin sakal. Mari kita baca Matius 14 ayat 28-29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus mendengar suara Tuhan, sehingga hal itu membuatnya memiliki iman untuk berjalan di atas air di tengah gelombang. Dan meskipun akhirnya ia bimbang dan mulai tenggelam, namun tangan Tuhan ada di sana untuk memegang dan mengangkatnya. Mendengar dan mentaati suara Tuhan bisa membawa kita masuk ke dalam hal-hal yang luar biasa. Tetapi hal itu juga berarti kita harus meninggalkan zona aman kita untuk berani melangkah bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, lewat renungan firman Tuhan malam ini, marilah kita belajar untuk lebih peka mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita. Seperti halnya yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12, Tuhan berbicara dengan suara yang halus. Dia tidak pernah berteriak kepada kita, sehingga kita harus benar-benar memiliki telinga rohani yang peka seperti Samuel agar dapat mendengarkan suara Tuhan. Kabar baiknya adalah, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 27, sebagai domba-domba Tuhan, kita pasti bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga memberkati dan menguatkan iman percaya kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, terima kasih firman-Mu telah mengajarkan kami untuk lebih peka mendengarkan suara-Mu saat Engkau berbicara kepada kami. Berkatilah kami dengan telinga rohani yang baik, sehingga kami bisa selalu membedakan suara-Mu. Terima kasih Bapa. Malam ini saat kami beristirahat, kami berdoa memohon perlindungan-Mu melingkupi kami. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat dan memberkati segala pekerjaan tangan kami. Dan kiranya Engkau menjadikan kami kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Kiranya Engkau senantiasa menopang dan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon berkat-berkat-Mu bagi bangsa kami dan para pemimpin negara kami. Kiranya tangan-Mu melindungi Indonesia dari bencana alam apapun dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.